Selanjutnya kepada Puang Andi, Karmila, dan setelah itu Prof. Purtasan. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan dan tentu saja Pak Rektor Universitas Balikpapan, Pak Dr. Isradi, dan Pak Ketua Bidang Pembina Yayasan, Dr. Randy, juga termasuk sahabat kita dari Ketua Umum Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Alhamdulillah. Untuk Bapak yang ketiga kalinya datang ke tempat ini Pak ya, berarti sejak periode yang kemarin ada jejak foto-fotonya ada di sini. Artinya persoalan Bapak itu sudah lama sebetulnya. Saya bukan dokter dan termasuk seperti Bapak sampaikan tadi, saya lulusan IAIN Pak, UIN, yang sebentar lagi ada kedokterannya juga. Karenanya, tapi selama 10 tahun ini istri saya itu selalu dapat surat-surat dari daerah, dari macam-macam dari keluarganya tentang keluhan-keluhan seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah. Jadi saya lihat Bu pertemuan ini menyangkut ada hal. Pertama, saya tahu Kalimantan Timur ini kan PAD-nya tertinggi seluruh Indonesia. Tertinggi Bu. Melampaui Jakarta yang 91 triliun, melampaui Jawa Timur, melampaui Jawa Barat dan sebagainya. Tertinggi. Masa sebuah provinsi tertinggi PAD-nya tidak mampu mendirikan fakultas kedokteran? Ini luar biasa yang hal yang perlu dikritisi oleh kita semuanya. Karena itu tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa menyangkut dua hal, sarana dan prasarana. Sarana sudah tercukupi, prasarana sudah dicari kemana-mana sampai ke ujung Indonesia. Prasarananya tadi dokter-dokter yang dibutuhkan. Toh masih tetap ada yang namanya moratorium. Kenapa? Tadi mungkin Bapak mungkin pendekatannya Pak, ilmu pendekatannya mungkin kurang seperti yang Bapak singgung sendiri kan, atau kenapa Bapak tidak mengambil konsultannya dari itu yang menentukan Pak, konsultan. Perlu itu, ujung-ujungnya kan ada duit undang-undang itu. Mungkin itu, mungkin. Kenapa? Karena tidak terjadi pada hal yang sama. 3 tahun yang lalu di tempat ini kami juga menerima dari Universitas Muslim Makassar. Seperti yang dikeluhkan oleh Bapak semuanya. Tapi itu sudah ada Pak, keluar. Pertanyaannya kenapa Bapak tidak keluar? Itu juga perlu pertanyaan besar. Karenanya ini menyangkut tadi regulasi. Itu sudahlah regulasi nanti kaitannya dengan dokter muda tadi juga. Ini menyangkut disparitas. Disparitas Jawa dan luar Jawa. Bahkan secara banal Bapak mengatakan tidak perlu lagi ada kedokteran, fakultas kedokteran dibuka di Jawa. Itu juga tidak adil juga. Karena dokter kita masih sedikit kalau dikumulasi dengan penduduk bangsa ini 280 juta. Kemudian Bapak ada diskriminasi. Wah ini betul-betul bukan negara Pancasila ini. Ada antara disparitas, diskriminasi, ada anak tiri dan tidak anak kayu dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan tentu saja yang mengungkapkan itu. Karenanya saya minta Bu, karena ini sudah ketiga kalinya mengenai hal yang sama dan kebetulan kemarin kita mengundang yang namanya keahlian DPR ini menyangkut tadi undang-undangnya itu sendiri yang regulasinya yang tidak jelas yang berkelindang satu sama lain. Kita perlu mengundang seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, perlu ada pertemuan khusus ini Bu, karena Bapak tadi juga menyinggung, ingat Pak, Menteri Disdasmen sekarang bukan perguruan tinggi, itu juga mantan Sekjen Muhammadiyah, sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Dan Fakultas Muhammadiyah, Dokteran Muhammadiyah itu luar biasa banyaknya. Dan bisa juga terus keluar. Artinya ya pendekatan organisasi juga kurang Bapak itu, pasti pendekatannya. Karena yang lainnya bisa, kenapa Bapak tidak? Jadi bukan masalah moratorium sebetulnya, tapi masalah kebijakan dan termasuk apa yang akan dilakukan itu sebetulnya. Mestinya ada tabulasi tentang apa yang dilakukan selama 5 tahun terakhir ini. Kalau saya lihat dari dokumen yang ada di sini. Karenanya Ibu Hatipah juga dari dapil sana. Kok bisa Bu ini berlanjut? Kan dapilnya Kalimantan Timur juga Bu ya. Kok bisa? Dapilnya Ibu ini belum ada. Yang itu tadi. Satu hal lagi, tadi dikemukakan, di Kalimantan Timur itu ada di Balikpapan, ada 4 rumah sakit terbaik.
Tapi kenapa salah satu pun dari rumah sakit ini tidak bisa menjadi rumah sakit pendidikan, Bu? Ini juga masalah lagi. Ini harus sampai mencari ke Surabaya, ke Jakarta, kemana-mana. Dan itu juga ke Makassar maksudnya. Tapi kenapa ini rumah sakit terbaik? Karena di situ ada tambang besar. Dan sebentar lagi akan menjadi berdampingan dengan IKN. Ini kalau ke depan masih ditemukan seperti hal ini, belum ada kejelasan tentang Fakultas Kedokteran di Kalimantan Timur ini menjadi warning bahwa kependidikan kita, khususnya kedokteran ini perlu diwanti-wanti. Jadi saya usulkan konkret saja, Bu, khusus untuk regulasi tentang ini kita akan membuat undang-undang ini, Pak. Lagi undang-undang. Ini nanti dikaitkan betul dengan pendidikan itu. Kalau Adinda tadi mengatakan sudah berapa kali ujian belum dapat ijazah, lumayan deh. Di Fakultas di Diponegoro itu malah dibunuh. Koasnya dibunuh. Sudah diperas, dibunuh lagi. Ya, jadi satu sama lain masih kelihatan lah. Kita dapatkan informasi di Komisi 10 ini. Saya pikir itu, Bu, yang ingin saya sampaikan, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Perlu pertemuan khusus, Bu. Mumpung masih 4 tahun ke depan kita di sini nih. Di Komisi 10, karena ini betul-betul memprihatinkan, khususnya dari sahabat kedokteran, dokter muda tadi ini betul-betul kan tidak enak itu. Tapi bukan cuma Anda sendiri, beberapa saudara-saudara saya juga dokter dari Cina datang ke Indonesia juga tidak bisa praktek, tidak diakui. Banyak itu tuh. Jadi dari Indonesia, dari dalam negeri juga begitu keadaannya. Pergi ke luar negeri menjadi dokter, itu juga tidak diakui, pulang ke Indonesia. Ada lagi namanya ID, profesi, itu hantunya dokter Indonesia itu. ID pernah saya kemukakan di sini, itu dibubarkan saja. ID perlu dibubarkan, karena itulah yang menghantui dokter-dokter kita untuk berpraktek. Itu menjadi mafia itu, Pak. Dan pernah saya sampaikan di depan menteri. Ternyata bukan kewenangan menteri, Bu. Apa namanya ID itu organisasi-organisasi itu yang menjadi dari berbagai universitas, bukan kewenangan Kementerian Pendidikan itu bukan. Jadi karenanya ini hal-hal seperti ini organisasi, dan saya harapkan ini nanti diatur dalam undang-undang kita, khususnya nanti kalau ada undang-undang kedokteran. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya.